Huh? So you lose her also this morning? You didn't find her this morning? Oh no Yeah. So no, this was weeks ago. She Yeah. did it once before, and she had snuck out and took her cell phone a little walk. Okay. So yeah, and I was like, oh my god. So No we problem. need to get a lock out of here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Gue mau ceritain ini kejadian yang luar biasa ceroboh banget bro. Dan jangan ada lagi kejadian kayak gini lah. Oke, tadi gue jogging kan sama Ziad. Gue jogging berdua doang hari ini. Terus waktu gue udah jogging tiba-tiba ada kayak mobil gitu berhenti, sama ada anak kecil, terus ada orang ibu-ibu gitu, orang bule, sama ada kayak anaknya gitu, cowok satu. Dia lagi kayak ngobrol gitu sama anak kecil gini. Anak kecil gini ya kayak perawakan gitu, dia cewek anak kecil ini, kira-kira umur 3-4 tahun kayak gitu. Kayaknya dia ngobrol itu bukan seperti sama anaknya gitu, cuman dia kayak ngobrol tuh kayak apa ya, kayak gue lihat itu dia interogasi gitu. Lu nih kenapa, what are you doing, what is your name? Terus gue kan lewat gitu kan, gue bawa stroller gitu, gue lewat, terus dia berhentiannya gue, terus dia bilang, si ibu ini ada anak kecil di sini lari-lari di tepi jalan, dan dia itu bilang orang tuanya itu di rumah dan lagi tidur gitu, tapi dia tuh cuma sendirian doang, umurnya itu baru 3-4 tahun kayak gitulah. Cuman yang parahnya gitu, si anaknya itu sendirian, terus dia kayak apa ya, kayak friendly banget sama semua orang gitu kan. Ngeri banget nih bro, bisa jadi nih anak kecil bisa diculik orang ataupun bisa ketabrak mobil di pinggir jalan gitu kan. Terus si ibu ini ngomong ke gua, yaudah gimana kalau kita itu cari rumahnya di mana, terus kita anterin ke rumah, terus kita telepon polisi lah kalau kayak gini. Karena di Amerika itu bro, bener-bener lu itu kalau ninggalin anak sendirian, terus nggak ada adult, nggak ada orang dewasa gitu, walaupun di dalam mobil doang, hidup mobil seperti itu, lu bisa sampai dilaporin polisi bro. Itu parah banget masalah di sini. Apalagi nih si anak kecil tadi, dia sendirian, terus dia itu kayak di pinggir jalan gede gitu bro. Ya udahlah, akhirnya gue kan sama si ibu tadi bertiga, oke, gue bilang kayak gini, oke, gue mau ngantarin dia pulang ke rumahnya ini sekarang. Dia katanya anak kecil itu dia tahu rumahnya di mana gitu kan. Gue ngomong ngantarin dia pulang gini, tapi kita bertiga harus jalan bertiga. Gue nggak mau jalan itu sendirian, cuman berdua sama anak ini doang. Gue gandeng anak ini, gue nggak mau. Gue ngeri bro, tiba-tiba kalau misalnya orang tuanya datang ke gue, terus tiba-tiba dia nelfon polisi bilang gue itu kidnap dia atau gue itu culik dia, kan parah kan. Oke, terus si ibu tadi yang nemuin tadi bilang, oke, yaudah, gue parkir mobil dulu, kita jalan bertiga. Oke, alright bro. Ini menurut gue nih benar-benar fatal banget nih bro, luar biasa fatal banget nih. Ini kita lagi bawa anaknya sekarang. Coba anak kalau diculik nih gimana nih bro, aduh kacau nih. Terus sembari si ibu itu parkir mobil, si anaknya yang cowok tadi, dia itu juga jalan bareng gue. Gue bilang sama anaknya cowok tadi, lu gandeng tangan dia. Gue nggak mau gandeng karena gue dewasa gitu. Gue takut ntar anak ini dibilang gue yang culik seperti itu kan. Ini pokoknya ceritanya udah parah banget. Nah si anak kecilnya tadi ini bener-bener kayak nggak bersalah gitu. Dia itu nggak tahu kalau misalnya jalan di jalanan gede gitu tuh salah luar biasa. Pelajaran nih buat kita nih bro. Parenting ini namanya nih. Gue gak ngerti nih, ini kesalahan atau apa, gue gak ngerti. Cuman gue luar biasa fatal ini, gue ya, fatal. Yaudah, kita gandeng dia jalan sampai ke rumah. Di mana rumah kamu? Kita, oh gitu, rumah aku di situ. Yaudah, ditunjuk rumah dia. Yang mana? Ini apartemen ini. Bilang, bukan, di sana lagi jalannya. Udah, akhirnya kita jalan sama bareng bertiga. Akhirnya kita jalan kan. Nah, ada si ibu tadi juga. Kita jalan sampai ke rumahnya tadi. Terus dia masuk ke rumahnya. Sebelum dia masuk ke rumahnya itu, dia bilang sama kita anak kecil gitu, I gotta go? Yeah, Where am I going? you're going back home. Yeah. oh you cannot see my mom, kamu nggak bisa ngelihat ibu aku, mama bapak aku, karena mereka, jangan pegang mereka, jangan ngomong sama mereka, tolong jangan diinikan gitu, masalah sama orang tuaku, bilang gitu kan sama anaknya gitu kan. Waduh, lu bisa kayak gini gitu kan. Ya udah, akhirnya
kita angkat, dia itu rumahnya itu kayak di apartemen gitu. Ya udah, apartemennya itu lantai 2 gitu kan. Naik ke lantai 2, terus habis itu si ibunya itu yang tadi ketemu sama gua tadi, dia gedor pintunya, ketok pintunya, "Halo, excuse me, good morning gitu kan." Terus anaknya itu langsung buka pintu gitu, pintunya itu memang nggak kunci gitu. Langsung masuk aja ke dalam, terus tiba-tiba ngelihat ibunya gitu, terus langsung ditutup gitu pintunya. Terus anjing gonggong-gonggong kayak gitu. Okay, knock on the door. Let me talk to your mom. No. You can't. Why? Go. Hello? Hello? You need to ring the bell. Kita gedor pintu gitu, kita tetap nggak diabaikan gitu, nggak dibukain pintu, nggak cuman diapain gitu. Yaudah, gua kan lagi di bawah gitu, di bawah apartemen gitu, nungguin Ziad lagi ada di stroller gitu kan. Gua nggak mau naik ke atas, takutnya ntar Ziad lari, apakah kayak gimana lah, ngeri lah tinggalin anak sendirian gitu kan. There's no bell there. No. Hello? Halo, excuse me. Good morning. Hello? Akhirnya gue naik lagi ke atas, gue gedor lagi bro. Ibu sama yang anaknya itu tetap ada di atas tadi. Gue gedor lagi, tok 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 tok, excuse me, gue bilang gitu kan. Good morning, bilang gitu. Yaudah, akhirnya keluar ibu-ibu. Ada keluar ibu-ibu masih muda lah, gue bilang. Dia itu kira-kira umur 30 awal lah, gue bilang 30 awal. Terus ada juga nggak ngerti gue itu suaminya atau enggak, cuman si cowoknya itu udah pakai topi baseball, udah siap-siap mau pergi gitu. Dan ibunya itu memang kelihatan mukanya kayak baru bangun tidur kayak gitu. Ya udah, gue tanya, you know, we found your daughter is across the street and is alone. There's nobody adult with her. Her little dress, and I'm like, So you lose her also? oh, So you lose her also this morning? You didn't find her this morning? oh no, Yeah. no, no. So no, this was weeks ago. She Yeah. did it once before, and she had snuck out and took her cell phone a little walk. Okay. So yeah, and I was like, oh my god. So No we problem. need to get a lock up here. Gitu. Terus abis itu gue bilang gitu, oh iya ini waduh ini kejadian udah kedua kali ya nih, aduh I'm really heart attack right now, gue sekarang terkejut, waduh kok bisa kayak gini. Terus gue sama yang ibu tadi yang nemuin anak tadi ini, gue udah bilang gitu, udah kita telepon polisi aja lah sebelumnya gue ngomong gitu kan. Thank She you must just so open much. the door, huh? Oh yeah. Oh yeah. No, she's crafty. She said it during like everybody's taking a nap. And she'll be like, oh, okay, well, they're all down. And she just kept running too, and she was like just running all the way down. She was going past like on that main. This is Fig Tree, and then the other yeah. Bener-bener ini kayak perlakuan yang ceroboh banget bro, daripada orang bisa ninggalin anak kecil jalanan sendirian gitu. Lu mungkin kalau di Indonesia mungkin oke aja gitu ya, nggak terlampau masalah gitu, lo anak lu bisa di jalanan aja. Tapi nggak bisa di Amerika bro. Di sini lu tingkat penculikan itu tinggi banget di sini. Kalau mungkin di Indonesia kita bisa ya ketemu sama tetangga-tetangga, mesti kenal-kenal juga, lu tinggalin lah anak lu di sana, ntar ketemu anak mana anak. Gue dulu kayak gitu waktu zaman gue dulu di Pekanbaru gitu kan. Gue pergi ke rumah teman sendirian waktu gue masih kecil banget, masih under 5 gitu. Gue pergi nangkap ikan gitu, gue sendirian. Cuman nggak bisa gue kalau di Amerika gitu. Oke. Terus ibunya itu datang ke kita gitu, gue bilang, aduh ya ini baru kedua kalinya, terus udah oh ya kamu harus ngelok pintu kamu harus beli lagi kunci lagi, kata yang ibu yang satu ini kan. Kamu nggak bisa sampai 2 kali kayak gini, ini bisa masalah, gue takut aja nih anak kamu bisa diculik orang, terus atau dia tuh kayak gimana gitu ya, takut aja. Oh iya, thank you so much gitu kan. Ya udah akhirnya selesai lah, ada tutup lah pintunya kayak gitu. Terus gue ngomong sama ibu itu, terus kita keluar jalan gitu kan sama ibu yang ketemu tadi itu. Gue bilang, lu gimana nih kayak gini nih, kita harus lapor polisi atau enggak sih? Iya, karena ada yang aneh di kejadian kayak gini bro. Karena si ibunya itu bener-bener kayak baru bangun tidur gitu. Tapi yang ada si bapaknya tadi, yang ada si cowok tadi masih umuran muda juga, 30-an kayak gitu juga gitu. Terus kayaknya udah ready gitu, bukannya dia itu kayak baru bangun tidur dan pintunya itu kebuka gitu. Karena ngeri aja ini kalau misalnya bad parenting kayak gini, atau ada kemungkinan juga kayak anak terlantar gak sih bro, kayak gitu bro.
gue parah banget gue. Akhirnya cuman kita ngomong kayak gini, untungnya si ibu yang nemuin anaknya tadi itu adalah tetangga juga, jadi nggak begitu deket sih, ada agak jauh juga tetangga rumahnya di situ. Ya udah kita mutusin kayak gini, kalau kita sekarang nelfon polisi, cuman polisi nggak bakalan ngelakuin apapun gitu, cuman polisi bakalan nanyain kenapa ini kayak gini-gini nih, cuman nggak bakalan ada action apa-apa gitu, kata si ibu itu yang udah experience gitu kan. Udah sekarang kayak gini aja, sekarang gue lihat lagi sekali lagi, kalau anak ini masih juga sampai keluar rumah sendirian, karena gue deket rumah gue di sana, gue langsung telepon polisi kalau ada kejadian sekali lagi kayak gitu. Udah gini bro, nih gue cerita kayak gini bro untuk warning buat kita semua bro, yang punya anak, punya anak kecil atau kayak gimana, walaupun di Indonesia ataupun di Amerika bro, semuanya bro, coba jaga anak lu jangan sampai hilang bro, jangan sampai parah kayak gitu. Terus juga lu kalau misalnya sampai ketemu ada anak kayak gitu sendirian atau yang hilang tempatnya di mana, coba tanya baik-baik di mana, terus juga coba langsung tanya, telepon ke polisi bro kalau bisa bilang bro, kalau nih anak nih bener-bener nggak bisa koordinasi di mana rumahnya kayak gitu. Fatal semuanya, fatal gue bilang. Dan pelajaran buat kita semua bro, fatal banget. Satu, anak harus dijagain, rumah harus dikunci terus. Jangan sampai anak lu itu bisa terus open sama orang lain semuanya. Terus juga ajarin anak lu kalau ketemu stranger atau ketemu orang asing gitu gimana cara nangkalinnya semuanya. Dan ini sebenarnya udah parah banget bro sih gini bro. Oke, itu aja bro mungkin video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Gue sendiri masih shock banget, ini hari Sabtu gue sekarang, dan tadinya gue kira Sabtu gue ini dimulai dengan kejadian yang lancar-lancar aja, tapi kayak ini ternyata kayak gini bro. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.